Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari jurusan PG PAUD semester 1. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan materi mata kuliah pendidikan agama Islam dengan guru pengampu Bapak Eras Rosidi. Untuk kesempatan ini saya akan mengambil judul pengertian Islam menurut Al-Quran. Islam adalah satu-satunya agama Allah yang hak, benar, lurus, sempurna, yang diridhoi oleh Allah sepanjang zaman, dan agama para nabi-nabi. Sebagaimana di dalam firman Allah, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 85 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Adapun struktur ajaran Islam terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, unsur keimanan, yaitu akidah, yang kita sering sebut rukun iman. Yang kedua, unsur Islam atau rukun Islam. Yang ketiga, unsur ihsan, yaitu akhlak al-karimah dan berbudi pekerti luhur. Adapun unsur yang pertama yaitu keimanan. Rukun iman itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu hal baik dan buruk yang menentukan adalah Allah. Yang unsur kedua adalah unsur Islam atau rukun Islam. Rukun Islam ini ada 5. 1. Syahadatain. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Yang unsur yang ketiga yaitu unsur ihsan atau akhlak al-karimah, budi pekerti luhur. Unsur ihsan ini ada 4. 1. Berakhlakul karimah kepada Allah. Yang kedua, berakhlakul karimah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, berakhlakul karimah terhadap diri sendiri. Dan keempat, berakhlakul karimah terhadap alam atau lingkungan. Selanjutnya, ibadah. Ibadah itu hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, ibadah ini pengertiannya ada beberapa versi ya. Yang satu, pengertian ibadah menurut etimologi. Menurut etimologi, ibadah berarti pengabdian.
Sedangkan menurut istilah, ibadah itu pengabdian, penghambaan diri, berserah diri kepada kehendak dan ketentuan Allah untuk memperoleh ridhonya. Kedudukan ibadah dalam Islam: satu, sebagai ungkapan dan prinsip pokok dalam agama Islam, merupakan tugas hidup manusia yang nantinya akan menentukan derajat kedudukan manusia di hadapan Tuhan. Nah, hal ini dapat teman-teman lihat nanti di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 dan Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. Yang kedua, ibadah itu merupakan manifestasi atau wujud rasa ubudiyah dan rasa syukurnya atas karunia Allah serta rasa imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibadah itu merupakan salah satu cara pembebasan diri dari ikatan-ikatan manusia dengan kehidupan duniawi. Selanjutnya, fungsi agama bagi manusia. Satu, agama atau yang kita ini agama Islam sebagai suatu sistem kepercayaan. Dalam hal ini, khususnya agama Islam memberikan pegangan bagi manusia dalam akidahnya atau keyakinannya, sehingga memiliki kepastian mengenai cita-cita dan tujuan hidupnya. Fungsi agama bagi manusia yang kedua yaitu agama sebagai suatu sistem ibadah. Agama akan memberikan petunjuk bagi manusia tentang tata cara berkomunikasi dengan Tuhannya sebagai tempat berserah diri serta tempat penghambaan diri terhadap Tuhannya. Fungsi agama bagi manusia yang ketiga yaitu agama sebagai suatu sistem kemasyarakatan atau sosial. Dalam hal ini, agama Islam yang memberikan pedoman-pedoman dasar bagi manusia dalam hubungannya secara horizontal terhadap sesama manusia, makhluk, alam, dan seterusnya, dan yang meliputi hak dan kewajiban. Fungsi agama bagi manusia yang keempat yaitu agama sebagai suatu sumber sistem nilai. Agama merupakan sumber sistem nilai, yaitu merupakan petunjuk, pedoman, dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah hidup seperti ilmu agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga terbentuk pola motivasi, tujuan hidup, perilaku manusia menuju kesempurnaan atau maroblotillah. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam membawakan materi ini ada yang kurang jelas. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.